Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan di mana saja Anda berada. Setiap manusia pasti ingin kaya raya, ingin senang hidupnya. Harta melimpah, kedudukan juga agung, tinggi, dan mulia. Tapi sayang, cita-cita mereka seperti itu hanya untuk kehidupan di dunia saja. Mereka tidak berpikir bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Padahal kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan di akhirat selama-lamanya. Oleh karena itulah, tidak salah orang yang ingin senang hidup di dunia, kaya raya di dunia, tapi yang lebih penting, hiduplah secara senang, kaya raya di akhirat nanti. Bagaimana bisa orang kaya raya di akhirat? Bisa tentu saja, yaitu dengan menabung harta untuk kesenangan kita di akhirat nanti, dan tabungannya pun untuk di akhirat nanti. Apakah harta yang sangat bermanfaat bagi kebahagiaan kita di akhirat nanti? Tentu saja pahala. Semakin banyak pahala, semakin bahagia kita. Dan pahala inilah yang kelak menjadi alat tukar bagi seluruh masalah yang belum terselesaikan di dunia. Kita mungkin pernah mendengar hadis tentang orang-orang yang berbuat zalim di dunia dan tidak terbalas. Di akhirat nanti, orang tersebut akan diwajibkan membayar kezalimannya. Tapi bayarannya bukan dengan harta, dengan uang, dengan yang sejenisnya yang berlaku di dunia, tapi digantinya dengan pahala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak ada seorang manusia di akhirat nanti bangkrut. Beliau menyatakan, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu alladzi la mata'a lahu walal mal. Orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut adalah alladzi ata bisolatihi wa saumihi wa hasanatihi. Orang yang kelak datang membawa pahala dari solatnya, saumnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi dulu dia sudah pernah mendolimi si fulan, pernah berbuat jahat kepada si fulan, mengambil harta si fulan, dan seterusnya. Berbagai macam kezaliman dijelaskan, dan akhirnya diambil kebaikan pahala dari dia untuk membayar kezalimannya. Itu pahala harta yang berharga untuk kebahagiaan di akhirat diambil, diberikan kepada orang-orang yang menjadi korban kezalimannya. Kalau pahalanya habis sementara kezalimannya belum lunas seluruhnya, diambil dosa dari orang yang dizalimi, ditransfer, dibebankan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Habislah harta berupa pahala, bertumpuklah hutang berupa dosa. Akhirnya orang ini diazab. Orang ini miskin, disebut bangkrut karena nggak punya harta akhirat berupa pahala. Adapun orang yang kaya raya di akhirat adalah orang yang tidak memiliki dosa atau sedikit dosa, sementara pahalanya begitu banyak. Lalu ketika ditimbang, maka pahalanya lebih berat daripada dosa-dosanya. Allah menyatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangan amal pahala kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang senang, yang bahagia. Jadilah kita kaya di akhirat, tidak sekedar di dunia. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah kekayaan kita di dunia kita infakkan, kita sedekahkan untuk kepentingan yang sifatnya permanen, untuk bangun masjid, madrasah,
pondok pesantren dan yang sejenisnya, maka pemanfaatannya permanen, pahalanya juga mengalir terus, yang disebut dengan sedekah jariyah. Kita sudah sering mendengar hadis tentang mengalirnya terus pahala walaupun kitanya sudah mati, karena harta yang kita miliki kita infakkan, kita sedekahkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya permanen. Nah, jamaah yang Allah muliakan, saya sekarang berada di lokasi pembangunan Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah di Bandung Barat, tepatnya Desa Selatsau, Kecamatan Batu Jajar, dan kita masih jauh dari selesai. Dan ini bangunan ketiga untuk santri angkatan ketiga tahun depan. Kita mengejar sebelum tahun depan ini sudah selesai. Bagi ikhwan akhwat yang mau berinvestasi untuk kekayaan kita di akhirat, yuk kita salurkan sebagian kecil dari harta kita untuk melanjutkan, menyelesaikan pembangunan ma'had ini. Insya Allah nanti akan ditempati oleh para santri kita belajar menghafal Al-Quran, belajar ulum syar'iyah, dan dipersiapkan sebagai para duat di masa-masa yang akan datang. Maka seluruh amal soleh yang dilakukan selama belajar dan setelah belajar kelak menjadi da'i di tengah umat, seluruh pahala dari kebaikan itu akan mengalir juga kepada orang-orang yang menyumbang pembangunan di sini, sehingga menjadi kekayaan yang bertumpuk untuk kebahagiaan kita di akhirat. Yuk ditunggu kontribusinya, partisipasinya, dan dipersilakan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bahagia, senang, dan kaya di dunia, tapi lebih senang, lebih bahagia, dan lebih kaya di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar وأولئك